Jumpa lagi di Ribu TV. Kali ini kita akan bahas mengenai Vivo X50 Pro. Ya, ini adalah lini X series dari top lainnya smartphone Vivo yang dirilis di Indonesia. Ya, Vivo X50 Pro ini hadir di Indonesia sebagai sebuah smartphone dari lini X series yang top line-nya dari smartphone Vivo dan hadir dengan premium design dan high build quality. Ya memang sih kalau dilihat, dipegang ini emang keren banget dan solid banget ya. Smartphone ini adalah flagship fotografi smartphone menurut Vivo ya. Jadi katanya cocok untuk daily driver-nya content creator. Ya memang kami bilang sih lumayan cocok sih klaimnya, dan nanti kita lihat kenapa itu cocok. Nah, seiring dengan smartphone ini nanti kita juga akan bahas sekilas mengenai sebuah ini ada TWS dari Vivo. Ya, Vivo juga punya TWS. Ini juga datang bareng dengan X50 Pro. Ya, keduanya diluncurkan bersamaan, si TWS baru ini dengan X50 Pro. Oke, mari kita masuk langsung ke paket penjualan ya. Dalam paket penjualan ada unit Vivo X50 Pro, ada Vivo Flash Charge 2.0 Max 33 Watt, dan yang satu ini adalah sebuah charger yang made in Indonesia. Menarik banget ya. Nanti kita lihat kenapa saya tertarik sekali sama charger satu ini ya. Kemudian ada kabel USB Type-C di situ. Ada converter USB Type-C ke audio 3,5 mm. Oke, kalian sudah tahu artinya apa ya. Dia nggak punya jack 3,5 mm. Lalu tersedia headset dengan jack audio 3,5 mm ya. Ada case di situ, ada SIM tray ejector, dan ada paket dokumen, dan semuanya ada di dalam sebuah kotak yang sangat cakep seperti ini ya. Nah, untuk desain ya, si smartphone ini menggunakan X-Class design ya. Tujuannya kata Vivo adalah untuk menghadirkan perangkat dengan teknologi canggih yang nyaman dipegang. Wow, ini emang nyaman dipegang sih karena bodinya nggak terlalu besar, nggak terlalu berat juga, well balanced juga ya. Bodi belakangnya dari glass dengan dual tone step. Untuk warna yang kami uji ini adalah Alpha Gray. Di sisi kanan kita lihat ada tombol power, ada tombol volume up and down, lalu di atas ada mikrofon. Di sisi kiri sih kosong ya, cuma ada strip-strip antena doang di sini ya. Lalu di sisi bawah ada SIM tray dengan dual nano SIM card. Ada mikrofon, ada USB Type-C, dan ada speaker di situ. Lalu di sisi depan kita lihat tentunya ada layar. Di situ ada earpiece di bezel atas layar, dan ada kamera selfie dalam bentuk punch hole di sisi sebelah kiri. Punch hole yang satu ini sangat menarik karena diameternya kecil, cuman 3,96 mm. Di sisi belakang kita lihat ada 48 megapiksel Pro Quad Camera powered with Gimbal Stabilization Technology. Nah, ini yang part yang paling menarik dari X50 Pro ini ya. Katanya dia menggunakan desain The Big Eye. Iya sih, memang kamera utamanya kelihatan gede gitu ya, yang cukup menarik perhatian. Jadi harusnya kalau kalian lihat ada orang yang pakai smartphone satu ini langsung ketaker ya. Wah, itu dia tuh yang pakai X50 Pro. Nah, kita balik ke layar. Nah, untuk layar ini adalah layar 3D Curve Ultra O Screen dengan ukuran 6,56 inci ya, panel AMOLED dengan i3 OLED ya. Refresh rate-nya 90 Hz, sampling rate 180 Hz. Untuk color gamutnya ini adalah color gamut full P3 yang memang luas. Kemudian untuk resolusinya ini Full HD Plus 2376 x 1080 pixel. Untuk kecerahan, brightness-nya bisa mencapai 1300 nits. Ini terang banget, jadi nggak perlu takut dalam kondisi di bawah sinar matahari yang terik juga dia akan bisa kebaca ya. Kemudian dia juga support HDR10+. Dan tentunya layarnya dilengkapi dengan fingerprint scanner, yaitu Screen Touch ID. Ya, fingerprintnya ada di layar ya, karena dia sudah AMOLED layarnya ya. Untuk dimensinya 158,5 x 72,8 x 8,04 mm. Dengan bobot, ini yang saya suka, 181 gram ya. Jadi overall, bodi smartphone ini bisa terbilang tipis, slim, dan nggak terlalu besar. Apalagi kalau melihat kapasitas baterai 4315 mAh dan kameranya pakai gimbal. Jadi harusnya tebal tapi ini masih slim ya. Bobotnya itu juga ringan, enak banget di bawah 200 gram. Udah agak capek ya. Berapa kali nge-review smartphone-nya pakai 200 gram, 200 gram, 200 gram. Bahkan ada yang lebih dari 200 gram. Gede-gede banget smartphone zaman sekarang ya. Nah, ini 180 gram. Nyaman sekali. Oke, untuk kamera utamanya 48 megapiksel Pro Quad Camera powered with Gimbal Stabilization Technology ya. Kita bicara sensornya dulu. Yang sensor utamanya itu menggunakan
48 megapiksel 48 megapiksel custom Sony IMX598 ya, menggunakan lensa 7P. Jadi ini 7P lens f1.6 dengan gimbal stabilization. Ini adalah si kamera utamanya. Ini kamera yang paling pentingnya. Kenapa? Karena 7P lens berarti jumlah elemen lensanya cukup banyak. Bukan f1.6 berarti dia bukannya lebar sekali. Berarti dia sensitif terhadap cahaya. Dan dia yang dilengkapi dengan sistem gimbal. Kemudian kamera kedua, ini kamera yang saya suka juga. Ini kamera 13 megapiksel portrait camera. Ya, bukaannya f2.5 di sini, f2.5 ya. 2 kali optical zoom dilengkapi dengan optical image stabilizer. Kenapa yang ini penting? Karena banyak produsen yang miss bahwa zoom 2 kali itu penting banget, atau tele 2 kali itu penting banget. Kenapa? Karena ini berguna untuk portrait, untuk motret orang. Kenapa butuh agak tele? Karena kalau kita pakai lensa yang biasa wide, itu akan terjadi distorsi. Kalau pakai tele 2 kali, distorsinya hilang. Dan ini juga berguna untuk foto produk. Buat kalian-kalian yang mau foto-foto produk ya, entah buat apalah, entah buat content creation atau buat jualan, sama aja lah. Pakailah ini ya, optical zoom yang 2 kali ini. Penting banget karena distorsinya hilang. Jadi ini sangat penting. Kalau pakai 3 kali bisa, tapi 3 kali itu kejauhan. 2 kali itu pas kalau buat saya. Nah, kalau mau zoom yang lebih panjang, dia ada satu kamera lagi yang 8 megapiksel 60 times hyper zoom f3.4. Ini 5 kali optical zoom. Nah, ini yang buat jauh-jauhan ini ya, dan dia bahkan punya 60 kali digital zoom kalau dibutuhkan. Kemudian ultra wide, ya tentunya ada. Dia punya juga 8 megapiksel atau 8 megapiksel super wide angle plus super macro kamera. Nah, 2 kamera digabung jadi 1. Ya, saya suka Vivo. Kalian tidak usah adu banyak-banyakan jumlah kamera. Yang penting banyak-banyakan fitur. Ya, ini 1 kamera pakai 2 fitur. Super wide atau ultra wide digabung dengan makro. Ya, f2.2 field of view 120 derajat dan makronya bisa 2,5 cm. Kamera ini pun dilengkapi dengan optical image stabilizer. Untuk kemampuan video sangat menarik. Kamera utamanya bisa merekam mulai dari 720p 30 fps sampai dengan 4K 60 fps ya. Sementara itu untuk slow motion dia bisa dari 720p 120 fps, 720p 240 fps dan 1080p di 120 fps. Nah, bicara mengenai gimbal stabilization technology ya, Vivo X50 Pro ini jadi smartphone pertama ya yang menggunakan sistem gimbal yang akhirnya dijual bebas. Tadinya kan ada di prototype, tapi sekarang dimasukkan ke dalam produk resmi. Waktu zaman prototype kan semua pada bilang ya, itu prototype doang, nggak bakal kejadian. Nah, langsung ada nih, langsung ada dalam X50 Pro dan masuk ke Indonesia pula. Terima kasih ya Vivo ya. Nah, ini cara kerjanya, ini adalah menggunakan struktur double ball dengan triple axis rotation yang menawarkan 5 axis video stabilization. Cara kerja gimbal stabilization technology ini ya sebetulnya ya dengan gyro. Jadi begitu gyro mendeteksi ada gerakan, dia mengirimkan sinyal ke sistem untuk kemudian mengatur posisi kamera atau arah kamera, arah lensa, mengkompensasi gerakan tersebut. Ya, jadi intinya ini bergerak, gyronya tahu, oh gerakannya begini, kameranya merespon, disuruh merespon supaya gambarnya tetap stabil. Nah, fitur-fitur yang memanfaatkan gimbal stabilization technology ini ada extreme night vision ya. Ini meningkatkan safety shutter levelnya sampai ke 3,64 level dibandingkan dengan 2 level yang biasanya di smartphone lain gitu ya. Ini kalau dikombinasikan dengan kemampuan low light sensor kamera yang ada di sini, yang ada di X50 Pro ini, akan meningkatkan success rate ya, pengambilan gambar di kondisi low light secara drastis dan detail gambar pun jadi tetap terjaga. Kemudian dia juga ada Astro Mode yang memungkinkan siapa saja mengambil foto langit penuh bintang seperti yang bisa dipakai dengan kamera profesional. Kemudian ada Super Stable Motion Pictures di situ. Ada Pro Sports Mode untuk menangkap momen gerakan cepat di situ. Ada juga Gimbal Motion Video ya, tentunya untuk bikin video jadi stabil banget ya. Ada Motion AF Tracking juga di situ. Dan ini nanti harusnya Chris yang ngetes ya. Kemudian ada lagi selfie kameranya tentunya. Jangan lupa dia punya selfie kamera 32 megapiksel front camera ya, 32 megapiksel f2.45 dan kemampuan merekam videonya bisa mencapai 1080p 30 fps.
Oke, kalau kita bicara soal sebuah smartphone pasti ada SoC-nya atau chipsetnya ya. Nah, ini menggunakan 765G, Snapdragon 765G 7nm. Kita udah pernah bahas SoC yang satu ini, tepatnya kita bahas bulan Desember pertama kali peluncurannya di Hawaii. Dan SoC yang satu ini memang bener-bener baru diumumkan doang waktu Desember. Jadi ini sebuah SoC yang baru banget ya. Ini SoC yang cukup kencang, dia menggunakan satu Kryo 475 Prime, turunan Cortex A76 di 2,4 GHz. Plus 1 Kryo 475 Gold, Cortex A76 juga 2,2 GHz, dan 6 Kryo 475 Silver, Cortex A55 1,8 GHz ya. Jadi ada 2 core kencang dengan 6 core yang irit ya. Lalu ada GPU Adreno 620, ada ISP Spectre 355, ada DSP Hexagon 696, dan ada modem X52 5G integrated. Ya, modem 5G-nya terintegrasi di dalam chipset, jadi nggak bisa dicabut. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa smartphone ini punya 5G di dalamnya, punya teknologi seluler 5G. Nah, kemudian untuk RAM-nya 8GB dengan storage internal 256GB. Besar sekali, terima kasih Vivo, memang selayaknya walaupun ini dibilang hanya flagship kamera ya, tapi storage internalnya 256GB. Harusnya memang kayak begitu ya. Kemudian baterai 4315 mAh dengan dukungan Vivo Flash Charge 2.0 yang tadi saya bilang made in Indonesia itu chargernya ya. Lalu dia juga menggunakan Vantage OS 10.5 berbasis Android 10, di mana sekarang kita nge-swipe hanya dari atas ke bawah ya. Kalau dari bawah ke atas bukan keluar menu-menu tapi langsung keluar tray-nya. Sangat menyenangkan karena jadi kalau kalian suka tukar-tukar handphone, kalian nggak bingung gitu ya dengan menunya. Kemudian untuk sensor-sensor, accelerometer, gyro, proximity, compass itu lengkap ya. Fitur keamanan, screen touch ID untuk fingerprint dan face unlock lengkap di sini. Konektivitas 4G udah pasti dan 5G-nya ini 5G ready. Jadi 5G-nya ada di dalam tapi nanti baru akan dibuka pada saat 5G ada di Indonesia. Jadi sementara di lock dulu ya, dikunci dulu di dalam ya. Untuk Wi-Fi dia menggunakan Wi-Fi 5 atau Wi-Fi AC yang sudah cukup oke untuk saat ini. Kemudian Bluetooth-nya adalah Bluetooth versi 5. Dan yang paling penting adalah, yang saya suka banget, yang saya tunggu-tunggu banget adalah akhirnya smartphone Vivo di Indonesia punya NFC. Ya, yang ini punya NFC ya. NFC multifunction, ini bisa digunakan untuk emulasi keycard atau access card. Kecuali kalau untuk yang enkripsi khusus ya. Serta untuk kegunaan NFC yang umum. Seperti untuk membaca informasi di smart card, untuk top up ya, uang elektronik itu bisa diisi pakai ini ya. Lalu bisa untuk inisiasi koneksi juga untuk transfer file dengan gadget yang lain, misalnya dengan kamera gitu ya, itu bisa juga. Jadi NFC-nya ada NFC multifungsi yang tidak terkunci cuma ke satu fungsi doang. Jadi dia memang terbuka. Oke, sekarang kita masuk ke uji performa sebelum nanti kita tes kameranya bersama Chris ya. Uji performa benchmark Antutu 7 251.116. Ini sebuah skor yang cukup tinggi. Antutu 8 di 331.830 ya, lagi-lagi cukup tinggi. Geekbench 4 single core di 2896 dengan multicore 7820. Oh, ini tinggi sih. Lalu Geekbench 5-nya single core di 625 dengan multicore di 1954. Nah, di sini terlihat bahwa skornya ini memang tinggi untuk Snapdragon seri 7. Ini tinggi banget seri 7. Ini menggambarkan sebuah Snapdragon seri 800-an, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu, yang bahkan sampai sekarang masih nyaman sekali dipakai ya. Jadi harusnya performanya oke. Kemudian kita lanjut aja. GFX Bench, T-Rex Offscreen 1080p OpenGL ES 2.0 97 fps. Kencang. 3D Max Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1, grafik skornya di 3305. Lagi-lagi oke banget. Tapi semua skor ini terlepas dari, ya mungkin kalian tahu Antutunya mungkin nggak. Wah, Antutunya kenapa nggak yang 500-an ribu? Nah, ntar dulu. Yang penting pada akhirnya enak atau enggak main gamenya atau penggunaan sehari-harinya. Coba kita lihat gamenya seperti apa ya. PUBG Mobile, kita bisa unlock ke HDR Extreme dan kita dapat 60 fps. Untuk standarnya kita ada pilihan untuk Smooth Extreme dan HDR Ultra. Nggak ada masalah, 60 fps-nya tentunya nggak ada masalah ya, jalan di situ ya. Mulus lancar. Honkai Impact 3 high 60 fps, effect off kita dapat 45 fps plus.
Jadi lebih dari 45 fps, dan hanya pada kondisi yang tertentu doang ledakan kencang banget kita dapat 28 fps. Dan ini masih 28 ya, masih dekat sekali dengan 30 fps, nggak drop ke 15 atau 10 fps, nggak. Masih enak banget mainnya. Lalu untuk Final Fantasy 15 PE medium kita dapat 60 fps. Lalu PES 2020 standar di 60 fps settingnya. Entah kenapa dia nyangkut di 45 fps. Ya saya nggak tahu, mungkin gamenya butuh update atau gimana. Mungkin belum kenal sama handphonenya. Tapi 45 fps pun juga sudah nyaman sekali. Nah sekarang mari kita tes kameranya dan silahkan Chris. Oke, jadi di tangan saya kali ini sudah ada Vivo X50 Pro. Sekarang kita mau tes kemampuan kameranya sebagus apa. Yang pertama seperti biasa kita tes audionya dulu. Ini saya coba rekam pakai kamera selfie-nya, dan ini saya nggak pakai audio eksternal atau mikrofon eksternal. Jadi ini mikrofon langsung dari Vivo X50 Pro. Kalau misalkan kalian pengen pakai Vivo X50 Pro ini untuk kebutuhan vlogging gitu misalnya, tentunya kalian butuh kualitas mikrofon yang bagus. Nah, ini hasil suaranya bagus atau enggaknya, coba kalian komen di bawah ya. Oke, sekarang saya mau nyobain kalau dipakai jalan seperti apa hasilnya. Kalau dilihat dari layar sih sepertinya memang belum mendukung stabilizer untuk kamera selfie-nya. Jadi kalau dipakai jalan masih agak sedikit goyang. Oke, jadi di sini saya mau kasih lihat menu kameranya Vivo X50 Pro, dan di sini saya mau kasih lihat kalau di kamera super wide angle-nya itu kan belum ada optical image stabilizer. Jadi ketika kalian mau motret kelihatan nih di previewnya kalau masih agak sedikit goyang. Nah, saya mau kasih lihat perbedaannya kalau kita pakai lensa utamanya yang sudah menggunakan teknologi gimbal stabilization itu. Nah, ini kalau diklik satu kali, nah seperti teman-teman lihat agak berbeda ya. Jadi di sini terlihat lebih stabil. Lalu kita pindah ke lensa yang dua kali ini. Ini adalah lensa portraitnya. Lalu kita pindah ke lensa yang 5 kali. Ini lensa periskopnya. Nah, kita pindah ke bagian video. Di sini kita lihat di bagian ultrawide-nya. Dan terlihat kalau dari video ini tuh, dari previewnya udah kelihatan kalau videonya stabil. Jadi terlihat di previewnya langsung terlihat itu hasil videonya itu akan seperti apa. Jadi bukan di previewnya terlihat goyang nanti baru diproses di galeri jadi stabil. Ini dari previewnya udah langsung kelihatan kalau ini videonya stabil. Nah, jadi yang menarik di sini adalah kamera super wide angle-nya di Vivo X50 Pro ini tuh autofocus, teman-teman. Jadi Vivo sendiri juga menamakan kamera ini tuh 8 megapiksel super wide angle dan super makro kamera. Nah, karena kameranya ini tuh mencakup dua fungsi, menjadi super wide angle bisa, menjadi makro juga bisa. Lalu ini untuk kamera utamanya, autofokusnya seperti ini. Terlihat aman-aman aja kalau untuk di bagian foto ya. Fokusnya tetap cepat. Kemudian kita pindah ke video. Kita mulai dari kamera ultrawide dulu. Terlihat di sini fokusnya aman juga. Nah, sekarang pindah ke yang lensa utamanya. Di sini pas lagi saya coba, saya ngerasa ada masalah di autofocusnya. Jadi ketika saya arahin ke tangan saya tuh nggak bisa fokus. Ini mungkin kedepannya akan ada perbaikan dari Vivo untuk mengatasi masalah ini. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian stabilizer untuk kamera utamanya. Di sini langsung aja saya bandingin dengan smartphone merek lain. Dan ini kita mulai dari kamera utamanya dulu di resolusi 1080p 30 fps. Di sini saya coba pakai jalan, lalu saya coba tes pakai lari. Di Vivo X50 Pro ini terlihat jauh lebih stabil ya, dan nggak berasa guncangan seperti di smartphone A ini. Kemudian kita masuk ke resolusi berikutnya, ke 1080p 60 fps. Tapi sayangnya untuk smartphone yang pembandingnya itu nggak bisa 60 fps, jadi ini hanya bisa di Vivo X50 Pro aja. Dan terlihat di sini juga 60 fps-nya stabil. Luar biasa ini. Kenapa kita tes berbagai resolusi? Karena kadang ada pemangkasan stabilizer di resolusi tertentu. Misalnya biasanya di 60 fps atau 4K 30 fps atau 4K 60 fps gitu. Jadi stabilizernya hanya berfungsi di resolusi tertentu. Di sini saya pengen ngecek
stabilizernya apakah berfungsi dengan baik di semua resolusinya. Dan di sini terlihat di 4K 30 fps-nya aja stabil. Sekarang kita masuk ke 4K 60. Jadi biasanya ini smartphone banyak yang kesulitan di 4K 60 ini karena ini berat banget teman-teman. Tapi terlihat di sini Vivo X50 Pro bisa menanganinya dengan baik. Jadi yang perlu dicatat adalah untuk resolusi ini Vivo X50 Pro bisa menghandle untuk guncangan yang ringan. Jadi saya pakai jalan itu terlihat tetap stabil. Cuman kalau dipakai lari memang tidak seefektif di resolusi di bawahnya seperti 4K 30 atau Full HD 60. Nah, karena super wide angle kameranya juga bisa untuk video, sekarang kita juga mau bandingin dengan smartphone A. Dan ini kita tes di resolusi Full HD 30 fps. Ini saya coba pakai jalan, habis itu saya coba pakai lari. Dan karena super wide angle-nya ini nggak ada optical image stabilizer, jadi stabilizer ini menggunakan IIS dan terlihat keduanya cukup bisa saling bersaing ya. Lalu di Vivo X50 Pro juga ada fitur Ultra Stable. Jadi ini ketika diklik, itu dia akan langsung masuk mode di mana videonya bisa jadi lebih stabil lagi. Tapi resolusinya itu jadi Full HD 60, jadi pas diklik itu kelihatan videonya jadi lebih licin. Dan di sini dia menggunakan kamera utamanya yang di crop lebih jauh lagi supaya videonya menjadi lebih stabil lagi. Nah, untuk slow motion, Vivo X50 Pro bisa slow motion di resolusi 1080p 120 fps atau di 720p 240 fps. Jadi untuk yang pertama ini adalah 1080p 120 fps, lalu yang ini 720p 240 fps. Hasilnya lumayan oke. Tapi yang saya penasaran, Vivo X50 Pro ini belum ada editor bawaan untuk mengatur timing slow motionnya. Jadi biasanya slow motion itu kan normal, lambat, normal lagi. Tapi di sini video slow motionnya slow motion semua. Itu untuk catatan aja ya. Oke, sekarang sudah di malam hari. Mari kita lanjutin pengujian kamera X50 Pro untuk kondisi low light atau minim cahaya seperti ini. Seperti teman-teman lihat, udah malam hari nih, langitnya udah gelap. Kita pengen lihat apa Vivo X50 Pro ini masih mampu menangkap foto dan video dengan baik di kondisi seperti ini. Mari kita lihat. Nah, sekarang kita mau coba juga kemampuan stabilizernya di malam hari. Kenapa saya tes juga di kondisi seperti ini? Karena biasanya pada kondisi seperti ini smartphone pada umumnya akan kesulitan untuk menstabilkan video. Dan di sini seperti kalian lihat, karena super wide angle-nya Vivo X50 Pro juga menggunakan elektronik, dia nggak ada OIS-nya, terlihat efeknya mirip nih antara kedua smartphone ini. Ada sedikit efek-efek getaran aneh gitu di videonya. Nah, yang paling menarik ini kita masuk ke kamera utamanya. Kita pakai jalan dulu, abis itu kita pakai lari. Terlihat di sini untuk Vivo X50 Pro itu nggak terlihat efek electronic image stabilizer-nya seperti di smartphone yang sebelah. Jadi ini canggih banget nih Vivo X50 Pro. Jadi untuk video malamnya ini luar biasa. Lanjut ke resolusi Full HD 60 fps. Dan sayangnya untuk smartphone pembandingnya dia nggak bisa rekaman 60. Jadi ini untuk ngasih lihat aja kalau di resolusi ini masih bisa berfungsi dengan baik atau enggak. Lanjut ke 4K 30 fps. Seperti kalian lihat di layar ini, untuk smartphone pembandingnya sayangnya nggak mendukung stabilizer sama sekali. Jadi di sini terlihat nih bedanya ada stabilizer sama enggak, atau stabilizernya efektif atau enggak. Dan untuk 4K 60 fps-nya juga memang tidak seefektif di resolusi lainnya. Cuma seperti kalian lihat di sini di Vivo X50 Pro itu jauh lebih stabil ketimbang smartphone sebelah yang nggak ada stabilizernya. Jadi walaupun di 4K 60 terlihat di sini gimbal stabilization-nya itu masih tetap bekerja dengan baik walaupun tidak seefektif di resolusi yang lainnya. Nah, di sini saya pengen tes kemampuan zoomingnya. Nah, jadi saya tes dari super wide angle-nya dulu, abis itu saya zooming sampai maksimalnya untuk video itu di 15 kali. Untuk fotografi, personally saya suka banget nih hasil foto-fotonya Vivo X50 Pro. Di luar ekspektasi saya sih, ternyata
hasilnya ini bisa bagus banget. Saya suka dengan warnanya terutama, dan hasil skin tone-nya juga bagus. Dan berikut adalah foto-foto yang sudah saya ambil menggunakan Vivo X50 Pro. Oke, ini udah gelap, saya nggak tahu kalian bisa lihat apa enggak ya. Jam bisa lihat tengah-tengah itu ada bunderan ini ya untuk pertanda gimbalnya. Saya mau coba foto di sini. Ini gelap banget. Ini saya lagi di luar ya. Itu suasana langit di luar jelas gelap sekali. Oke, kita coba lagi arahkan ke situ fotonya. Ini ada sebuah boneka Jig, salah satu maskotnya dari Vivo ya. Oke, kalau pakai foto jelas ini akan jadi gelap sekali karena udah terlihat. Nah, sekarang coba pakai mode night ya. Nah, dia tulis extreme night dan ini masih gelap juga, tapi jangan khawatir. Pakai kamera yang satu kali ini, yang 1x yang kamera utamanya, dan lihat ini saya nggak pakai tripod, saya pakai tangan aja nih. Kelihatan bahwa si tanda kutip gimbalnya itu berfungsi banget, stabilizernya. Coba kita foto ya. Oke, dia minta 5 detik saja, nggak lama-lama ya, dalam kondisi gelap sekali seperti ini. Oke, sudah selesai, semua pegang pakai tangan. Mari kita lihat. Wow, hasilnya ya, detailnya masih oke nih ternyata ya, luar biasa. Oke, jadi gimana hasil tes kameranya? Stabil? Iya, stabil, luar biasa ya. Oke, kita lanjut ya. Tes baterai. Video playback 1080p kita dapat di 20 jam 50 menit. Ya, 21 jam lah ya, 21 jam kurang lebih. Ini hasil tes yang bagus banget untuk baterai 4315 mAh ya. Kemudian untuk PUBG Mobile, setting smooth extreme ya, kita mainkan selama 30 menit, dia hanya berkurang baterai sekitar 5-6%. Ya, menyenangkan sekali. Ya, jadi mau main game juga oke ya, lancar dan nyaman karena awet baterainya. Nah, untuk charging time kita uji beberapa kali karena penasaran dengan sistem ini, dengan charger dari Made in Indonesia ini juga ya. Dan kita melihat bahwa hasil charging time-nya sangat menarik sekali. Kita dapat antara 57 menit sampai 63 menit. Jadi sekitar 57 menit atau 1 jam 3 menit ya. Ini hasil yang sangat baik sekali. Hasil yang sangat baik sekali, itu dari 0 sampai 100%. Jadi nyaman ya, ngecasnya kenceng. Kemudian untuk 50% saja, untuk mencapai 50% dia hanya butuh waktu 23 menit. Jadi ya, ngecas oke banget di sini. Kemudian mari kita lihat pengujian yang lain. Netflix gimana? Wah, bisa playback Full HD walaupun memang tanpa dukungan HDR. Enggak, kita nggak ngetes pakai aplikasi tambahan atau aplikasi lain, kita tes pakai Netflix-nya langsung aja, biar pasti aja ya. Nah, kalau urusan harga kalian bisa lihat di bawah karena kebetulan pada saat video ini dibuat harganya belum ada, jadi kalian cek di bawah di dalam deskripsi itu ada harganya ya. Nah, buat kalian tertarik, ini ada info untuk pre-order ya. Pre-order online akan dimulai pada tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan 24 Juli 2020. Untuk melakukan pre-order online, kalian tuh bisa langsung akses ke Vivo official website. Benefit yang akan kalian dapatkan adalah Vivo TWS Neo dan juga Google Nest Mini. Kemudian bundling package-nya, setiap pembeli semua
semua seri Vivo X50 itu bisa mendapatkan Telkomsel Halo Device Lite yang berlaku selama 24 bulan, atau XL Prio Diamond selama 24 bulan, IM3 Superland 200, dan Smart Friend Lite 12. Kalian juga akan bisa mendapatkan penawaran cicilan dengan bunga 0% sampai dengan 24 bulan dan bank cashback senilai 1 juta rupiah jika kalian melakukan pembayaran menggunakan bank tertentu. Nah, si X50 Pro ini datang bersama dengan Vivo TWS Neo. Jadi ini adalah true wireless earphone dengan Bluetooth 5.2. Ya, ini sebuah pasangannya, ini sebenarnya sepasang nih. Kalau bisa tuh kan bling-blingnya mirip tuh pasangannya ya gitu. Harusnya layaknya diambil sepasang nih ya. Nah, ini menggunakan 14.2 mm larger driver unit dengan Biofiber Composite Diaphragm dan Copper Voice Coil dari Daikoku Japan. Jadi drivernya memang spesial ya untuk suara yang berkualitas dan menggelegar. Ya memang kita pesan di telinga pertama kali kita coba memang menggelegar suara di telinga ya. Dan yang paling menarik lagi, dia bukan pakai kodek biasa, dia pakai kodek aptX adaptif. Bukan AAC doang. Sudah berkelas ya kodeknya. Dan dia sudah punya 88 millisecond low latency dengan AI low latency ya. Jadi untuk main game nggak ada nge-lag di situ ya. Battery life-nya up to 4,5 jam atau 22,5 jam dengan charging case. Dia juga dilengkapi dengan noise cancelling loh. Lalu dia juga sudah punya IP54, jadi bisa dipakai buat olahraga, kehujanan juga nggak ada masalah. Ada lagi fitur yang namanya Find My TWS Neo atau mencari TWS Neo kalian ya. Jadi fitur ini mengingat kapan TWS Neo terakhir berada dan membunyikan tanda saat smartphone dengan TWS ini mulai dekat jaraknya. Lumayan nih kalau ketinggalan atau lupa naruhnya di mana, bisa dicari dengan mudah. Wow, ini emang luar biasa sekali ya si Vivo TWS Neo ini ya. Datang bersama X50 Pro. Dari desainnya juga keren banget sih. Kayak apa ya? Keren banget lah pokoknya desainnya. Saya kira tadi cuma hitam doang, ternyata ada warna lainnya gitu ya. Dan ada pantulan-pantulannya keren banget. Oke, jadi secara keseluruhan kita balik lagi ke X50 Pro. Ini adalah sebuah smartphone yang sangat menarik, terutama karena ada sistem gimbalnya itu ya. Memang dia belum mendukung Wi-Fi 6, tapi sudah ada Wi-Fi 5 atau Wi-Fi AC, jadi nggak ada masalah. Router Wi-Fi 6 juga masih lumayan, harganya masih gila-gilaan. Wi-Fi 5 ini mungkin akan lebih terjangkau, Wi-Fi AC lebih terjangkau. Jadi seharusnya dari sisi performa dia bukan hambatan untuk smartphone yang satu ini. Kemudian 5G ready, ya memang belum 5G-nya dihidupkan, tapi kondisinya sekarang juga negara-negara yang lain baru mencoba 5G untuk hidup ya. Setidaknya modem 5G-nya sudah di dalam, ya ini siap, future-nya udah ready untuk ada 5G-nya ya. Paling nggak pada saat kalian beli, kalian udah yakin bahwa dalam 2 tahun ke depan kalau tiba-tiba ada 5G dia diaktifkan gitu ya. Lalu kemudian tidak ada slot micro SD. Tapi storage-nya udah gede, udah 256 GB, jadi rasanya nggak ada masalah. Lagi pula sebetulnya kalau mau, apalagi kalau mau rekam video 4K segala macam ya, rekam ke internal storage itu lebih baik ya. Kenapa? Karena kecepatannya dipastikan bisa stabil dan lancar. Ya, jadi saya nggak ada masalah. Kalau dia 256 GB, nggak ada masalah, nggak ada slot micro SD sebetulnya. Kemudian tidak ada jack 3,5 mm ya, tapi kan dikasih USB Type-C itu audio 3,5 mm-nya. Ya, yang lain belum ada yang ngasih loh gitu. Bahkan ada beberapa smartphone yang kita masih harus beli lagi adapternya gitu ya. Paling nggak udah tersedia dalam paket penjualan. Dan ya ada ini juga. Ingat ada TWS Neo ini juga, jadi ya dibeli sepasang mungkin. Gitu. Bisa jadi kalau mau kayak begitu juga ya. Kemudian layar 90 Hz ini menawarkan kenyamanan penggunaan memang ya. Tapi memang sayangnya di gaming belum pada support di 90 Hz untuk di handphone ini ya. Tapi ya udah nyaman buat buat scrolling itu segala macam, udah nyaman, terasa banget 90 Hz-nya. Mungkin ada yang bertanya, harga segini apa nggak ada IP ratingnya? Ya emang ya ini nggak ada IP ratingnya. Tapi kalau dipikir-pikir ya, smartphone 5G di bawah 10 juta. Hari gini memang nggak pakai IP rating. Jadi ya kami tidak bisa bilang bahwa ini sebuah kelemahan yang mutlak ya. Rasanya masih wajar-wajar aja. Apalagi mengingat kelebihan yang lainnya, cukup luar biasa.
Nah, sisi kelebihannya kita lihat gimbal stabilization teknologinya luar biasa, memang luar biasa banget hasilnya dengan yang satu itu. Kemudian sistem kameranya itu menawarkan fleksibilitas yang tinggi untuk pengambilan foto dan video. Fitur kamera juga menarik, asik-asik, fungsional semuanya. Extreme Night Vision, Astro Mode, Pro Sports Mode, dan lain-lain itu semua fungsional. Layar 3D Curve Ultra O Screen itu menawarkan kualitas tampilan yang keren banget ya. Daya tahan baterainya terbilang oke banget untuk kapasitas baterai yang ditawarkan. Vivo Flash Charge 2.0-nya ngisi ulangnya cepat ya, dan ini bukan yang pakai 2 baterai atau lebih, ini pakai 1 baterai aja. Untuk pengisian ulang 1 baterai ini cepat banget ya. Kemudian performanya ini walaupun secara skor benchmark datanya bukan yang paling hebat, tapi di penggunaan sehari-hari super nyaman. Gaming pun nyaman banget. Kita nggak ada komplain soal performanya dia untuk main game ataupun untuk aplikasi-aplikasi harian kita. Kemudian spesial untuk Vivo ini adalah nilai plus, ada NFC ya. NFC multifungsi sudah tersedia di sini. Ukurannya juga nggak terlalu besar, ini yang menyenangkan sekali. Bobotnya 181 gram, ini bikin nyaman. Saya rasa akan banyak orang yang merasa lebih nyaman megang ini daripada smartphone yang 200 gram, 200 lebih gram ya itu ya. Ini terasa sangat nyaman dan ringan ya. Nah, dengan semua yang disematkan pada Vivo X50 Pro ini membuatnya menurut kami layak untuk dilirik, terutama buat kalian yang suka untuk fotografi atau bikin video pakai smartphone gitu ya. Butuh performa tinggi tapi nggak mau smartphone yang besar dan berat ya. Ini memang perpaduan yang unik sekali yang datang dari Vivo. Saya Deddy Irfan, Jagat TV TV.